Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Lurah Mertasinga dan segenap jajarannya, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Nurul Hidayah dan segenap jajarannya, para hadirin hadirat sekalian, dan juga pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pagi hari ini sudah dibawakan tadi oleh pembawa acara, yaitu mikul dhuwur mendem jero. Ini adalah salah satu dari falsafah atau prinsip hidup orang Jawa. Sebelum kita menguraikan makna dari falsafah ini, pertanyaannya, boleh nggak kita mempelajari prinsip-prinsip hidup nenek moyang kita? Hah? Boleh atau tidak? Apa nggak cukup ajaran Islam? Kok jadi ragu? Apa perlu kita mengambil ajaran dari nenek moyang kita? Hah? Perlu. Sudah gini saja. Ketika Rasulullah SAW diutus ke bangsa Arab, sebelum Rasulullah SAW diutus itu, bangsa Arab punya prinsip-prinsip enggak? Punya enggak? Punya. Mereka juga punya falsafah hidup, mereka juga punya budaya. Bagaimana Rasulullah SAW menyikapi itu? Kok sepi? Bagaimana Rasulullah SAW menyikapi itu? Apakah beliau tolak mentah-mentah atau beliau telan mentah-mentah? Yang mana? Tolak mentah-mentah atau ditelan mentah-mentah? Yang mana? Dua-duanya enggak? Ditolak matang apa ditelan matang? Rasulullah SAW dalam hadis yang sering kita dengar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Zahabi, dan juga oleh Syekh Al-Albani, yaitu sabda Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi misi diutusnya Rasulullah SAW untuk napa? Menyempurnakan akhlak mulia. Perhatikan baik-baik, menyempurnakan akhlak mulia. Berarti saat Rasul SAW diutus, masyarakat yang beliau hadapi sudah punya akhlak mulia atau belum? Sudah. Belum. Terjadi perbedaan pendapat di antara jamaah Masjid Nurul Hidayah. Sudah atau belum? Menyempurnakan akhlak mulia. Berarti sudah ada. Tapi sama Rasul diapain? Disempurnakan. Berarti Rasul SAW menolak mentah-mentah atau tidak? Tidak. Dan terus bagaimana? Yang baik-baik disempurnakan, yang buruk-buruk dibuang. Berarti Rasulullah SAW itu selektif.
Napa? Selektif. Maka kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga harus selektif. Makanya kalau kita ditanya apakah kita menerima budaya, apakah kita menerima falsafah hidup orang Jawa, kita katakan tergantung. Kalau prinsip-prinsip hidup tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, ya kita tolak. Kalau sejalan dengan ajaran Islam, ya kita terima. Berarti alergi juga tidak, menolak, menelan mentah-mentah juga tidak. Kita diajari untuk bersikap kritis, bersikap cerdas. Mana yang baik kita ambil, kita sempurnakan, mana yang buruk kita tinggalkan. Saya sering mengumpamakan, ya, budaya dengan ajaran agama itu mirip dengan peci dan kepala. Mirip nopo? Peci dan kepala. Jadi kalau jenengan beli peci, terus pecinya itu kekecilan, apa yang jenengan lakukan? Ditukar apa sirahe sing dikurangi? Mana yang benar? Ditukar dengan peci yang lebih besar, alias pecinya menyesuaikan nopo kepala, bukan kepalanya menyesuaikan peci. Coba saya pengen ngetes jenengan. Peci itu budayanya atau agamanya? Nah, begitu kira-kira. Kepalanya adalah agama, pecinya adalah budaya. Apa ada Ustaz falsafah-falsafah Jawa yang tidak bertentangan dengan Islam, bahkan sejalan? Banyak. Saya kasih contoh. Sapa sing tekun nganggo teken bakalan tekan. Tekun, teken, tekan. Sapa sing napa wau? Tekun nganggo teken bakalan tekan. Barang siapa yang tekun menggunakan teken, ngertos teken? Napa teken? Tongkat, maksudnya adalah panduan, ya. Bakalan tekan, dia akan sampai kepada tujuan. Contoh, saya pernah bahas itu dalam kajian judulnya tekun, teken, tekan, ya. Ada juga falsafah yang lain yang bagus. Urip kudu urup. Kenapa? Urip kudu urup. Hidup itu harus menyala. Maksudnya menyala niki napa? Bermanfaat buat orang banyak. Dan masih banyak yang lainnya. Saya punya beberapa kajian yang judulnya seperti itu. Nah, kalau yang nggak benar contohnya apa, Ustaz? Falsafah yang nggak benar. Contohnya adalah manunggaling kawula Gusti. Bagus atau tidak bagus? Bagus atau tidak bagus? Tidak bagus. Manunggaling kawula Gusti, manusia menyatu dengan sinten? Dengan Allah. Ya enggak benar. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Allah itu maha tinggi. Sedangkan manusia nopo? Rendah. Kok bisa-bisanya yang rendah jadi satu sama yang
Maha tinggi niku pripun? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa huwas samiul basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Mana mungkin ada manusia yang penglihatannya terbatas, yang pendengarannya terbatas, terus dikatakan jadi satu dengan Allah yang maha melihat dan maha mendengar. Kalau maha berarti terbatas, mboten? Tidak. Nah, oke. Judul kita hari ini napa? Mikul dhuwur mendem jero. Kita coba lihat dulu cara mengucapkannya. Mbok salah. Ya, mikul dhuwur mendem apa mendem? Nah, gue salah gue. Mana anak muda, mana anak muda? Saya nggak tanya wong tua. Kalau udah orang tua, insya Allah ngerti. Yang muda-muda, Mas. Iya Mas, iya Mas. Mendem apa mendem? Mengucapkannya mendem jero apa mendem jero? Mendem atau mendem? Yang kedua apa yang pertama? Masya Allah, alhamdulillah. Ya, keliru. Mendem kali apa? Mendem. Mikul dhuwur. Mikul itu mengangkat, dhuwur itu tinggi. Mendem niku napa? Mengubur. Jero niku dalam. Apa maknanya? Kalau secara harfiah, mengangkat tinggi-tinggi, mengubur dalam-dalam. Apa yang diangkat dan apa yang dikubur? Yang diangkat adalah martabat. Martabat siapa? Terutama martabat orang tua. Yang dikubur apa? Yang dikubur adalah aib, kekurangan, hal-hal negatif siapa? Orang tua. Kenapa orang tua? Karena pesanan panitia seperti itu. Jadi panitia gue pesan mikul dhuwur mendem jero, bahas tentang birrul walidain. Oke. Jadi nggak seorangnya orang tua saja sebenarnya. Nggak cuma orang tua saja. Cuman karena pesanannya apa? Orang tua, maka ya kita bahas orang tua. Apakah mikul dhuwur dalam arti mengangkat martabat orang tua dan mengubur kekurangan, aib, hal-hal negatif dalam diri orang tua kita, ini sesuai dengan ajaran Islam? Napa mboten? Sesuai napa mboten? Sesuai. Kita bahas ya satu-satu nggih. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita. Kita bahas satu-satu dulu mikul napa? Dhuwur. Apakah ajaran Islam mengajarkan kita untuk mengangkat martabat orang tua kita? Iya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memuliakan siapa? Orang tua. Memuliakan orang tua adalah mengangkat martabatnya. Di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23. Surat apa? Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Azza wa Jalla di dalam ayat ini menyebutkan dua perintah.
Perintah yang pertama Allah sampaikan dalam firman-Nya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Perintah bertauhid. Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kalian, kepada kita semua, agar tidak menyembah kecuali hanya Allah saja. Ini namanya perintah bertauhid. Habis Allah menyebutkan perintah bertauhid, Allah sebutkan perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian, kita semua, berbuat baik kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan segala cara yang baik. Kita disuruh baik dengan lisan kita, dengan terhadap orang tua kita, atau dengan perilaku kita terhadap orang tua kita? Dengan lisan atau dengan perilaku? Dua-duanya. Dengan lisan kita disuruh berbuat baik kepada orang tua kita, dengan perilaku juga disuruh berbuat baik kepada orang tua kita. Allah memerintahkan itu. Maka segala sesuatu yang sifatnya baik kita lakukan buat orang tua kita. Di dalam masyarakat Jawa dikenal dengan namanya unggah-ungguh, toto, romo. Dikenal adanya kromo, adanya ngoko, adanya kromo, inggil. Apakah itu baik? Baik. Maka kita praktekkan kepada orang tua kita. Anak-anak kita hari ini kadang-kadang nggak paham apa kromo inggil, apa ngoko. Ya. Pak ngombe, pak ngombe, pak harusnya apa? Ngunjuk. Pak niki wedange. Pak niki unjukanipun. Ini bagian dari berbuat baik kepada orang tua. Karena ayat tadi wabil walidaini ihsana adalah kalimatnya pendek, cakupannya luas sekali. Wabil walidaini ihsana, segala bentuk kebaikan kita kerjakan buat orang tua kita. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau nggak salah Jabir radhiyallahu anhu. Suatu hari beliau beli pohon kurma. Beli apa? Pohon kurma. Di saat pohon kurma lagi mahal bang. Karena satu pohon kurma itu bisa menjadi pemasukan berbelas-belas tahun. Ya, karena buahnya itu bisa dijual, bisa menghidupi, bisa buat makan, bisa semacam-macam. Beliau beli pohon kurma dengan harga yang sangat mahal sekali. Setelah dibayar sama beliau ditebang. Setelah dibayar ditebang. Setelah itu ditebang, dibelah pohon kurmanya, dikeluarin apanya? Kayak sindang pondok. Dikeluarin pondok. Ada juga kan di pohon kelapa ya? Betul ya? Ada. Dikeluarkan pondoknya, terus dibawa pulang ke rumah, diberikan kepada ibunya. Orang-orang yang pada ngelihat terheran-heran. Sehat apa ora sih jenengan kira-kira? Wong kurma larang-larang kok malah ditegur, kur dijukut pondoke. Apa kata beliau? Ibu saya lagi pingin pondok. Selama saya bisa memenuhi permintaan ibu saya akan penuhi permintaannya walaupun saya harus mengeluarkan uang sebesar apapun. Wabil walidaini ihsan.
Kira-kira kita sama bapak ibu kita sudah seperti itu atau belum? Belum. Jangankan beli yang mahal-mahal, tuku gorengan be. Tuku apa? Goreng. Tukang gorengan. Nggih. Beli, taruh di atas meja, karo kresek. Ada nggak orang yang kayak gitu? Ngacung jajal. Saya tanya sama jenengan, kalau jenengan punya tamu, punya apa? Tamu. Terus jenengan mau nyuguhi gorengan, apa karo plastik ya? Jenengan taruh di mana? Di piring. Saya tanya sama jenengan, haknya tamu sama haknya bapak ibu besar mana? Tamu apa bapak ibu? Bapak ibu. Kepada tamu kita ngormati, kepada bapak dan ibu kita nggak ngormati. Gimana sih? Hal-hal yang kelihatannya kecil, remeh, tapi nggak baik. Ya. Wabil walidaini ihsan. Kenapa kita harus memuliakan orang tua kita? Karena jasa mereka yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala saat memerintahkan kita untuk mendoakan orang tua kita, kita diingatkan dengan jasa beliau berdua. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam surat Al-Isra ayat 24. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk mendoakan orang tua kita. Wa qul, katakanlah, Rabbirhamhuma, wahai Rabbi, sayangilah keduanya. Maksudnya sinten? Bapak dan ibu. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana dulu kedua orang tuaku itu mendidikku saat aku kecil. Perhatikan kalimat ini. Sebagaimana dulu keduanya mendidikku. Allah Azza wa Jalla ngajari kita untuk mengingat jasa. Bahkan seandainya kita mengerahkan seluruh tenaga kita untuk berbakti kepada orang tua kita, gak ada apa-apanya. Ada seorang laki-laki dari Yaman. Dari mana? Yaman. Gendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Gendong. Kemudian selama tawaf, selama apa? Tawaf. Gendong terus ibu. Dia gendong ibunya. Selesai tawaf, seluruh ibadah dia kerjakan, dia gendong ibunya. Lalu dia menemui salah seorang sahabat Nabi SAW, kalau nggak salah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau bertanya, wahai sahabat Nabi SAW, saya menggendong ibu saya ratusan kilometer di atas pundak saya. Kemudian saya juga gendong ibu saya ketika melakukan ibadah tawaf, sa'i, dan semuanya saya gendong. Apakah dengan apa yang saya lakukan ini sudah sepadan dengan kebaikan ibuku kepadaku? Apa kata beliau? Wala talqatun min talaqatiha. Apa yang kamu kerjakan itu belum sepadan dengan satu helaan nafas beliau ketika beliau melahirkan. Ngeden sekali. Orang mau melahirkan kan ngeden nggih. Ngedennya berapa kali? Berkali-kali. Supaya bisa keluar bayinya. Satu edenan siapa? Ngeden siapa? Ngejan. Satu ejanan gitu.
Jadi yang kamu lakukan itu nggak sepadan dengan satu ejanan ibumu. Coba saya tanya sama jenengan, ada di antara jenengan yang pernah ngendong ibunya? Wis ke masjid aja lah, wis ke masjid. Coba angkat tangan yang tadi gendong ibunya ke sini. Nah, ngapa di gendong wis dia motor? Maka jamaah yang kami hormati, kita disuruh mengingat tentang kebaikan orang tua kita. Begitu cara Allah Azza wa Jalla memotivasi kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Dan jangan hitung-hitungan sama orang tua. Jangan apa? Hitung-hitung. Sebab orang tua kita dahulu juga ndak hitung-hitungan sama kita. Maka jangan kemudian hitung-hitungan. Lah, ki bapake wis ngene nyong seminggu gantian lah, Mas. Masa suwe banget ngene nyong nganti ngentongaken beras piro iki. Subhanallah. Apa bedanya anak merawat orang tua dengan orang tua merawat anak? Apa bedanya? Dua orang tua bisa ngurusi 10 anak. 10 anak belum tentu bisa ngurusi 2 orang tua. Betul? 2 orang tua bisa rampung ngurusi 10 anak. 10 anak belum tentu bisa ngurusi 2 orang tua. Buktinya apa? Pediren. Pediren siapa? Oh, bukan pediren berarti. Saling melempar siapa? Pediren. Nanti jenengan definisinya keliru. Saling melemparkan tanggung jawab lah. Mas kira bapaknya wis banget lah nang nyong lah. Gantian ngene jenengan lah. Subhanallah. Saya pernah sampaikan kisah kakak adik di Saudi itu sampai pergi ke pengadilan. Gara-gara nopo? Rebutan pengen merawat ibunya. Jadi bukan saling melempar tapi saling berebut. Sampai datang ke pengadilan. Kakaknya tinggal di kampung, adiknya tinggal di kota. Dua-duanya itu pengen ibunya tinggal bersama mereka. Kalau di kampung keuntungannya udaranya masih seger. Tapi di kampung segalanya terbatas. Fasilitas kesehatan terbatas. Ya, kalau ada apa-apa mau ke rumah sakit jauh. Sedangkan adiknya tinggal di mana? Tinggal di kota. Udaranya ya sudah nggak seger, tapi fasilitas lengkap. Yelan kakak adik. Sampai akhirnya hakim bingung juga kan? Ya mau memutuskan kepada siapa? Akhirnya ditanyalah si ibu itu. Gimana Bu, mau ikut siapa? Ibu ini juga enggak ngomong secara belak-belakan. Apa kata beliau? Anakku yang kedua, berarti adik apa kakak? Adik. Adalah mata kananku.
Anakku yang pertama adalah mata kiriku. Berarti milih siapa ibunya? Milih siapa ibunya? Hah? Milih siapa? Si adik nomor 2 adalah mata kananku. Si kakak mata kiriku. Pilih yang mana ibunya? Bukan. Bukan. Hah? Bukan. Pilih yang mana coba? Bukan. Dia milih adiknya. Karena dia katakan adiknya adalah mata kanan. Kanan sama kiri lebih istimewa mana? Kanan. Jadi si ibu ini tidak ingin menyakiti hati siapa? Si kakak. Makanya tetap diumpamakan sebagai mata. Mata kan berharga, kanan kiri berharga. Tapi kalau disuruh memilih, maka lebih berharga yang kanan. Dan si kakak itu nangisnya minta ampun. Ya, luar biasa. Dia pengen banget berbakti sama ibunya, tapi karena mungkin pertimbangan ibunya dia sudah sakit-sakitan. Kalau di kampung mau berobat nopo susah, akhirnya diputuskan. Maka kakaknya pun ngalah, yang sering-sering pergi kemana? Pergi ke kota untuk menjenguk ibunya. Ini adalah contoh mikul nopo dubur. Nah sekarang kita pindah mendem nopo? Mendem jero. Ya. Apa tadi mendem jero? Mengubur dalam-dalam kekurangan. Jadi orang itu diajarkan di dalam agama kita untuk menutup kekurangan. Kekurangan siapa? Kekurangan setiap muslim. Kata Nabi SAW, "Waman satara musliman." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan tutupi aibnya di mana? Di dunia dan di akhirat. Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan baik-baik. Waman satara musliman. Barang siapa menutupi aib seorang muslim. Siapa muslimnya? Siapa muslimnya? Orang tua tok? Semua muslim. Semua muslim. Kita kenal, kita tidak kenal, teman kita, bukan teman kita, asal muslim, maka kita tutupi. Kalau sembarang muslim saja Allah perintahkan bagi kita untuk menutupi aibnya, apalagi muslim itu adalah orang tua kita. Haknya lebih besar dibandingkan muslim yang lainnya. Maka seandainya orang tua kita itu punya kekurangan, punya aib, punya hal-hal negatif, tutupi serapat-rapatnya. Jangan dijadikan itu sebagai bahan candaan, jangan itu dijadikan sebagai bahan gunjingan, jangan itu dijadikan sebagai bahan obrolan. Jangan. Itu adalah salah satu bentuk terima kasih kita kepada orang tua kita. Dan ingat, sebagaimana orang tua kita punya kekurangan, kita pun punya kekurangan. Sebagaimana orang tua kita punya aib, kita pun punya aib. Dan Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat dan hadis menyebutkan bahwa balasan atas perbuatan, balasan yang Allah berikan atas seseorang sesuai dengan perbuatannya. Berarti kalau ada anak yang suka menyebutkan aib dan kekurangan orang tuanya,
maka nanti anak dia akan melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita hari ini suka mengungkit-ungkit aib orang tua kita, maka jangan heran nanti anak kita akan mengungkit-ungkit aib kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Berarti kebalikannya apa? Kalau hari ini kita mendem jeruk, kita tutupi aib orang tua kita, maka pada suatu saatnya nanti anak kita pun akan menutupi aib kita. Ustaz, menutupi aib itu berarti membiarkan orang tua kita melakukan kesalahan. Begitu? Begitu atau tidak begitu? Tidak begitu. Jadi menutupi aib itu bukan berarti membiarkan. Misal nih, aib orang tua jenengan urung gelem salat. Urung gelem napa? Aib napa mboten? Aib. Maksudnya mendem jeruk itu adalah nggak usah dicerita-ceritain, atau maksudnya dibiarin aja. Nggak usah dicerita-ceritain sama orang. Berarti dibiarin atau tidak? Tidak. Kita berusaha untuk mengajak beliau berdoa. Dan kita mengajak beliau berdua adalah salah satu bentuk birrul walidain yang tertinggi. Salah satu bentuk birrul walidain yang tertinggi adalah mengajak orang tua melakukan kebaikan dan mengajak beliau berdua untuk meninggalkan keburukan. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 15. Surat apa? Luqman ayat 15. Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik, maka apa? Jangan patuhi. Perhatikan baik-baik. Setelah itu apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi berbuat baiklah, berinteraksilah dengan keduanya di dunia secara baik. Kenapa? Karena bisa jadi interaksi baik kita terhadap orang tua bisa menjadi sarana untuk ngajak beliau meninggalkan kesyirikan. Maka sekarang banyak ikhwan, akhwat pada ngeluh, Ustaz gimana ibu saya ini belum mau ngaji, ibu saya ini masih melakukan amalan-amalan yang gak ada tuntunannya, bapak saya juga ngerokok ke ora, leren-leren, priwe Ustaz. Caranya bagaimana? Apa jawaban saya? Tingkatkan baktimu kepada orang tua. Loh, apa hubungannya? Apa hubungannya? Bapak ngerokok malah suruh apa? Berbakti. Loh, ini ayat yang tadi barusan kita baca. Bukan rokok, tapi apa? Nyuruh syirik. Tinggi mana itu? Lebih parah mana? Rokok apa syirik? Syirik. Bukan berarti rokok nggak parah. Lebih parah syirik. Separah itu Allah tetap nyuruh anak berbakti. Loh, apa hubungannya Ustaz? Loh, kalau jenengan berbakti kepada orang tuamu sebaik mungkin, nanti orang tuamu itu akan luluh. Kamu sih ngajinya di mana? Setelah ngaji kok tambah apa? Tambah apik, tambah sopan. Ya. Tambah halus, tambah lembut, tambah sayang. Setiap pulang mesti bawa oleh-oleh. Ya. Kamu ngajinya di mana tuh? Bapak diajak tuh ke sana. Akhirnya bapaknya kebawa anaknya. Tapi kalau misalnya anak ini setelah ngaji malah enggak sopan. Ya.
Datang-datang nggak pernah bawa oleh-oleh, malah ngentong-ngentongaken beras. Datangnya setiap awal bulan. Kenapa jajan? Pengen oleh jatah pensiunan. Coba bayangkan, bapaknya pensiun wis garis separo, sing dijaluk nang anaknya, subhanallah. Tutur katanya nggak sopan, nggak berbakti sama orang tuanya. Bagaimana orang tuanya akan tertarik untuk ikut ngaji? Kok sih ngajinya nang ndi jadi kayak gini? Maka berbakti kepada orang tua itu adalah sarana yang sangat manjur untuk mengajak orang tua kepada kebaikan. Ya. Jadi intinya mendem jero itu bukan berarti membiarkan apa? Kesalahan orang tua kita. Inilah tema kita pagi hari ini, mikul dhuwur mendem jero. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada sesi tanya jawab ya? Monggo, kalau ada yang mau tanya silakan. Saya mengharap nasihat kami ucapkan kepada Ustaz Indonesia dan CFA yang telah menyampaikan kepada kita semuanya berkenaan dengan tema mikul dhuwur mendem jero yang masya Allah begitu menyentuh, begitu membuka kita untuk lebih berbakti lagi kepada kedua orang tua kita. Mohon maaf, masing-masing dari kita tidak semuanya jadi orang tua, tapi masing-masing dari kita pasti adalah anak. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik pada kedua orang tua kita. Bisa mereka masih hidup ataupun bisa mereka tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa hidup bersama kedua orang tua kita. Silakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, silakan kepada Pak Ustaz Abdul Syahir. Yes. Apakah seorang anak ketika orang tua sudah meninggal itu masih menggunakan tapi kalau ada sakit. Yang kedua, ketika seorang anak sudah berhubungan dengan dan itu ada dua sebuah itu berarti seorang harus melakukan dan anak adalah yang paling tinggi yang Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ketika ibu dan bapak sudah meninggal dunia kita tetap harus berbakti? Jawabannya iya. Jadi bakti kepada orang tua itu tidak gugur dengan apa? Dengan wafatnya beliau berdua. Lah terus caranya bagaimana? Banyak caranya. Di antaranya adalah mendoakan beliau berdua. Itu yang sangat beliau berdua butuhkan hari ini. Ya. Makanya di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada orang tua yang saat dia menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan ke dalam surga, dia terkaget-kaget dengan derajat surganya yang sangat tinggi. Ya. Dan dia merasa amal saya biasa-biasa aja kok, derajatnya bisa setinggi. Maka kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijawab oleh Allah Azza wa Jalla bistighfari
waladika lak. Bistighfari waladika lak. Ini kamu dapatkan dengan doa-doa yang rutin dipanjatkan anakmu untukmu. Jadi si anak ini rutin banget untuk apa? Mendoakan. Sama Allah Azza wa Jalla, doa-doa tadi itu diwujudkan dalam bentuk derajat yang sangat tinggi di surga. Ini yang pertama, mendoakan. Yang kedua, menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna min abarril birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli." Salah satu bentuk birrul walidain yang terbaik adalah anak menyambung hubungan baik orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Misal nih, orang tuanya ini baik banget hubungannya dengan kakak beliau. Berarti kalau kita kakak bapak namanya apa? Pakde. Maka setelah bapak kita wafat, kita jaga hubungan itu. Rutin kita datang silaturahim ke tempatnya pakde. Apalagi kalau itu terkaitan dengan saudara, dengan saudari ibu kita. Saudari ibu kita. Berarti adiknya ibu atau apa? Kakaknya ibu. Itu dalam bahasa Arab namanya khalatun. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil kakak ibu kita atau adik ibu kita itu kedudukannya sama dengan ibu kita. Maka kalau jenengan ibu jenengan sudah wafat, masih ada bude, masih ada bule, maka ini harus dijaga baik-baik. Itu bagian dari birrul walidain. Termasuk juga teman-teman. Teman-teman siapa? Bapak kita, ibu kita, teman guru, teman apa lagi? Ngaji, teman mancing termasuk. Datang. Minimal dia akan Masya Allah. Mungkin dia nggak kenal kita, tapi begitu kita kenalin, sinten nggih? Saya anaknya Pak Fulan. Masya Allah le, bapakmu dulu itu le, baik banget Masya Allah. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Minimal orang itu jadi apa? Mendoa. Nggih, satu mendoakan, yang kedua apa? Silaturahim. Yang ketiga, bersedekah. Bersedekah atas nama beliau berdua. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana ada seorang sahabat Nabi SAW datang menemui beliau SAW dan berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat wa anna ghaibun anha." Wahai Rasul, ibuku meninggal dan aku enggak nunggui beliau. Alias pas beliau meninggal, sahabat ini lagi entah di luar kota atau bagaimana. Afayanfa'uha in tasaddaqtu anha. Kalau saya bersedekah atas nama beliau, apakah bermanfaat untuk beliau? Kalau bahasa kita sekarang, sampai enggak pahalanya? Kata Nabi SAW, na'am. Apa? Na'am. Na'am siapa? Ya paling orang ngerti loh. Na'am karo apa? La. Masa wis ngaji suwe orang ngerti na'am. Na'am. Kata Nabi SAW, iya.
Maka setelah itu sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ushiduka anna hadiqatil mikhraf sadaqatun anha. Wahai Rasul, aku mohon engkau menjadi saksi bahwa kebunku yang sedang berbuah lebat itu saya sedekahkan atas nama ibuku. Wakaf produktif. Wakaf apa? Produktif. Sampai pahalanya. Ya. Maka kalau jenengan itu dapat warisan, aja diplok dewek. Itu warisan kan jenengan nggak ngapa-ngapain. Yang capek siapa? Orang tua. Subhanallah, punya tanah warisan 10 hektar. Didol kabeh. Subhanallah. Loh ya paling tidak sehektar buat apa? Wakaf pondok, wakaf masjid, wakaf panti asuhan. Kalau kita seperti itu kepada orang tua kita, nanti anak kita akan seperti itu kepada kita. Itu yang saya katakan tadi, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Jadi kalau hari ini kita dapat warisan dari orang tua kita, sebagiannya kita wakafkan atas nama orang tua kita. Nanti ketika kita meninggal dan memberikan warisan kepada anak kita akan melakukan hal yang serupa. Tapi kalau hari ini kita egois, semuanya kita habiskan buat kepentingan kita, maka jangan heran nanti anak kita akan melakukan hal yang sama kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itu nggih. Yang kedua apa sih tadi? Orang tua dan mertua mana yang lebih tinggi? Ya pasti orang tua lah. Orang tua. Kalau dikatakan lebih tinggi bukan berarti mengabaikan. Ya, bukan berarti mengabaikan. Tetap berbuat baik sebagai bentuk salah satunya ucapan terima kasih kita karena telah menyediakan, mendidik, merawat istri kita, gitulah kira-kira. Masa sih sudah capek-capek dari kecil sampai besar, begitu kita nikahi terus belas, ya nggak peduli sama sekali. Mana balas jasanya, mana perbuatan baiknya. Jadi tetap lebih tinggi orang tua, tapi mertua juga kita berusaha untuk berbuat baik. Ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Umar. Ustaz, apa hukumnya seorang menantu yang mempunyai dendam dengan mertuanya, yaitu orang tua dari si istri, dan bagaimana si istri harus bersikap terhadap suaminya tersebut dan orang tuanya? Bagaimana seorang menantu yang punya dendam kepada mertuanya? Tergantung dendamnya ini karena apa? Ya, karena hal prinsipkah atau karena hal-hal yang remeh-temeh? Ya. Jadi nggak diceritakan tadi di dalam pertanyaannya. Tapi intinya apa sih enaknya memendam apa? Dendam. Apa enaknya memendam dendam? Menyimpan dendam itu enaknya apa sih? Saya tanya sama jenengan, untung apa tidak? Jadi orang itu ketika mau melakukan sesuatu, dia kan mikir keuntungan toh. Keuntungan dunia apa akhirat? Dua-duanya. Kalau jenengan ditawari bisnis sing genah-genah nggak bakal untung. Mau jenengan? Pasti kan mikir untung. Untungnya apa? Dunia maupun akhirat. Orang yang dendam itu untungnya di dunia apa? Di akhirat apa? Di dunia tambah ganteng, tambah sugih, tambah ayu? Enggak. Di akhirat mlebu surga? Enggak. Lah terus kenapa dendam?
Yang ada dendam itu adalah rugi dunia dan akhirat. Apa rugiannya di dunia? Gak tenang hidupnya. Coba saya tanya sama jenengan, dendam itu kalau punya aroma, ngertos aroma? Punya bau, kira-kira baunya wangi apa bajin? Bajin. Apa enaknya membawa bangkai kemana-mana bertahun-tahun? Gak enak. Makanya orang yang dendam hidupnya tidak tenang. Dia bae stroke gue. Ora tak ngakaken ora. Kenapa? Karena sakitnya, karena hatinya itu dipenuhi dengan perasaan dendam, sakit gitu. Terus mikirin, sudahlah. Kita itu diajarin di dalam agama kita wal afina anin nas. Disuruh memaafkan. Bahkan kalau bisa melupakan. Melupakan dan memaafkan. Ketika kita melupakan akan plong. Ketika memaafkan juga akan plong. Mudah-mudahan yang nanya plong. Sudahlah, apa manfaatnya? Ya tapi kan pernah melakukan ini dan itu, sudah lupakan. Ustadz, tapi kan sudah terlanjur ini ya. Ini kan masih apa namanya? Masih halus ya. Tapi kan sudah terlanjur nopo? Sudah terlanjur kusut Ustaz. Ya. Ini kan sudah kusut banget kayak gini Ustaz nih. Itu menghaluskannya lagi gimana? Gak bisa Ustaz. Di setrika pun masih ada sisa-sisanya. Ya gampang. Kalau sudah terlanjur kusut kayak gini dibuang. Dibuang ya. Jadi jangan disimpan terus, sudah dibuang. Ya saya simpan waroli buang sampah kan. Nang masjid masa buang sampah. Sudah dilupakan. Membuangnya itu dengan melupakan, bukan buang mertua, bukan. Salah manding. Ya. Sudah dilupakan, ngapain? Enaknya kita ingat-ingat kesalahan. Nah terus sikapnya kita sebagai anak dari orang tersebut ya. Ini yang nanya kan tadi si anak ya, suaminya kayak gitu. Sikap kita bagaimana? Yuk jangan ikut-ikutan dendam. Jangan ikut-ikutan dendam. Ya, justru berusaha untuk menasihati suaminya dengan baik, mengingatkan dengan baik. Ya. Syukur-syukur suaminya hadir pengajian pada pagi hari ini, jadi bisa menyimak, mengambil faidah. Ya. Begitu. Ya. Semoga bermanfaat. Saya ini nanti mau ngisi lagi. Jadi saya harus nyiapin materi pengajian. Materinya belum selesai saya siapkan. Jadi Ustadz iki kudu maca. Jadi ilmunya iki sinten buku. Jadi bukan ilmunya di luar nopo? Di luar kepala. Jadi saya mohon maaf, kita cukupkan sampai di sini ya, karena saya habis ini harus siap-siap nulis materi untuk pengajian berikutnya. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.